Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ervin Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Mulai dari diri modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Iya benar, selama menjadi guru, pembelajaran yang saya lakukan di kelas pernah diobservasi dan disupervisi oleh kepala sekolah. Perasaan saya saat itu ketika mendapat informasi akan dilakukan observasi dan supervisi, yaitu merasa sedikit khawatir namun tetap bersemangat. Kendati demikian, saya berusaha mempersiapkan semuanya sebelum tiba hari pelaksanaan observasi dan supervisi. Semua berusaha saya persiapkan dengan matang, sehingga bila menjadi kesempatan bagi saya memperbaiki diri supaya bisa mengadakan proses pembelajaran yang berkualitas sekaligus disukai anak-anak. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan diobservasi oleh kepala sekolah, pengawas ataupun tim supervisi pusat, meskipun saya merasa gugup, akan tetapi saya berusaha untuk selalu percaya diri karena sebelumnya telah melakukan persiapan yang matang. Ada apresiasi dari supervisor kepada saya, akan tetapi ada juga yang memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pemimpin yang akan melakukan supervisi harus memberikan contoh dan cara bagaimana melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik, serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Ketiga adalah proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Kemudian proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas, spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal, maka saya berada pada posisi di angka 7,5. Karena saya sebelumnya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada yang lain, hanya mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja, serta pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu adalah referensi tentang supervisi akademik,
identifikasi kompetensi diri dari diri sendiri dan orang lain, berpikiran terbuka dan ingin tahu, dan mampu mendorong seseorang untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktek baik di lingkungan sekolah saya, menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil belajar Pancasila, dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dimulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah akan ada kegiatan praktek penerapan komunikasi dan berpikir coaching, akan ada materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Manfaat yang saya harapkan adalah saya akan mampu untuk melakukan coaching pada komunitas praktisi saya dan mampu menerapkan paradigma berpikir coaching untuk supervisi pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.